SGB Family, gue Tresna. Episode kali ini gue akan interview salah satu narasumber SGB dan akan nanya-nanya seputar dunia kerja di Singapura. Namanya Mbak Dian. Nanti gue akan tanya suka dukanya apa sih kerja di Singapura, challenge-nya apa, terus tipsnya gimana sih kalau mau kerja di Singapura. Makanya ikutin terus video gue sampai akhir ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik karena subscribe itu gratis. Hai Mbak Dian, boleh kenalin dulu untuk SGB Family Mbak? Boleh. Halo semua buat SGB Family ya. Nama saya Dian. Saya 41 tahun. Saya tinggal di Singapura sudah hampir 13 tahun. Wow, lama ya Mbak? Dari 2007 ya. Dan saya kerja di Changi Airport, Terminal 3. So, total 13 tahun tinggal di Singapura, berarti sudah PR ya Mbak ya? Iya betul. Jadi tahun kedua itu kita udah dapat PR di sini. Mbak pindah ke Singapura karena ikut suami atau memang dapat kerja di Singapura? Ya, pertama memang papanya anakku kan dapat kerjaan dulu di sini, terus akhirnya sekeluarga memutuskan pindah untuk ke sini. Setelah pindah, saya sempat nggak kerja dulu, jadi untuk adaptasi ya, secara pindah negara gitu kan, sambil ngurus anak. Terus nggak lama setelah itu saya coba-coba cari kerjaan lewat internet. Saya dapat lowongan di grup Indosing kebetulan. Grup ini aktif benar gitu di Singapura. Jadi mungkin ada yang pernah dengar Mrs. Phil Cookies. Dulu ada outletnya di Changi Airport Terminal 3. Jadi terima part time di sini. Iya, karena jamnya disesuaikan dengan jam sekolah anak ya, fleksibel. Saya bisa antar jemput. Setelah antar anak ke sekolah, saya kerja. Saya ditempatkan di posisi baker. Which is background-nya tuh sama sekali bukan baker. Dulu waktu di Jakarta, kebetulan lulusan sekretaris. Menarik nih. Iya betul. Jadi memang beda banget gitu sekarang pekerjaannya. Ya? Beda bidang ya Mbak ya? Betul. Terus. Iya, jadi saya baking cookies. Kita jual muffin, brownies dengan cookies ya. Selama beberapa tahun saya mulai dari awal, dari bawah bener gitu, yang di training sama orang Singapura, yang dukanya banyak gitu ya. Yang pertama shock banget. Shock ya Mbak ya? Iya, shock karena beda banget, pola kerjanya tuh beda. Betul. Dengan di Jakarta gitu kan. Yang kita dulu di sana tuh bisa santai, kalau di sini tuh disiplin. Kalau the way mereka marahnya tuh berasa banget gitu, kayak waduh, sakit hati banget gitu kan. Betul. Kuat mentalnya gitu. Udah tahan banting. Jadi culture shock-nya itu ya Mbak ya? Culture shock-nya itu, jadi ini bisa dibilang dicampur ya culture shock-nya sama suka duka kerja di sini tuh selama berapa tahun ya, dari staff bawah gitu ya, dari awal bener di training sampai akhirnya sekarang saya di posisi ini. Jadi suka dukanya itu. Terus berarti dari awal Mbak jadi baker dulu? Iya, baker. Terus baru akhirnya sekarang, kalau boleh tahu posisi Mbak sekarang sebagai? Saya dari tim manajemen. Oke. Nah, posisinya supervisor. Oke. Jadi 13 tahun yang lalu pindah ke Singapura tapi nggak langsung kerja, sempat break dulu. Begitu dapat PR baru apply sana sini, cari di internet gitu ya Mbak ya? Iya betul. Sampai sekarang perusahaan yang sekarang ini sudah ganti nama outlet, tapi kami sama. Karena dulu Mrs. Phil itu franchise ya, kita sudah putus kontrak, sekarang berdiri sendiri private limited, yang punya Singapura juga. FYI buat untuk SGB Family, private limited itu mungkin kalau di Indonesia kayak PT ya Mbak ya?
Ya PT, betul. Nah, kalau di Indonesia itu kayak PT, tapi kalau di Singapura kalau kalian perhatikan nama perusahaan itu belakangnya itu pasti ada PTE.Ltd ya Mbak ya, betul? Ya, betul, betul sekali Mbak Tresna. Itu singkatan dari Private Limited gitu ya. Ya, Tapi overall, regardless suka dukanya, lebih betah atau lebih senang kerja di Singapura apa di Indonesia? dulu ya, kalau ditanya lebih sukanya, mungkin beberapa tahun di awal lebih suka di Jakarta. Karena kerjanya tuh lebih enak di sana. Kalau misalkan contoh ya, kita istirahat nih jam makan siang, kita balik pun masih yang antar-antar deh gitu, nggak ada yang marah. Itu tahun berapa ya, udah lama, lebih dari 13 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau di sini kan, kalau dikasih waktu break 1 jam ya 1 jam, kita harus balik on time. Disiplin. Disiplin waktu ya di sini tuh ya. Betul, kita dilatih untuk membentuk diri kita tuh jadi disiplin, tanggung jawab sama pekerjaan. Yang terpenting sih kalau untuk kerja di sini ya kepercayaan. Jadi kalau ditanya beberapa tahun belakangan ini dibanding awal tahun saya mulai kerja, sekarang ditanya saya lebih suka kerja di Singapura. Karena membentuk kepribadian saya tuh menjadi lebih disiplin sama diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya gitu. Pasti tetap kangen ya yang namanya suasana kerja di Indonesia. Yang paling dikangenin dari suasana atau dunia kerja di Indonesia itu apa sih Mbak? Kebersamaannya. Kebersamaannya. Individual ya. Betul, betul. Benar nggak sih Mbak, kan katanya image-nya nih orang Singapura tuh individualistis banget katanya. Betul. Kalau saya bilang itu betul. Bahkan yang namanya company ya di mana-mana, mungkin kalau saya boleh cerita, yang namanya politik ya, kita sebutnya gitu ya. Betul. Gitu. Politik antar staff itu ada pasti. Ada ya? Ada omongan. Contohnya misalkan gini, ada satu teman yang bilang, you don't be too smart, nggak usah merasa kepintaran deh, gitu kan. Oke. Jadi itu salah satu cara mereka untuk menjatuhkan kita supaya karir kita tuh nggak naik. Gitu. I see. Atasan kita gitu. Tapi saya bertahan. Saya buktikan kerja saya bagus. Saya bisa kerjakan. Itu pemimpin akan melihat hasil kerja kita seperti apa dan saya. Itulah kenapa sampai sekarang saya bertahan di satu company. Saya nggak pindah kerja. Nggak pindah-pindah ya Mbak ya dari dulu ya? Nggak. Oke. Terus kan, by the way sekarang kan kita masih circuit breaker sih sebenarnya ya. Walaupun kita udah masuk ke fase 2 sih ya sebenarnya. Di Changi sendiri sepi nggak sih? Pasti sepi kan ya Mbak ya? Setelah circuit breaker ini suasana di sana gimana Mbak? Masih sepi ya, karena Changi Airport kebetulan saya kerja di dalam ya setelah custom. Jadi penerbangan memang masih dibatasi. Jadi nggak begitu ada pengaruhnya untuk suasana di Changi Airport. Masih sepi ya, karena peraturan bordersnya pun masih belum ada short term visitor yang boleh masuk ke Singapura. Jadi sementara ini sepertinya hanya untuk transit ya, benar nggak? Transit bisa, tapi cuma boleh dari 2 negara, yaitu Australia dan New Zealand. Oke. Jadi sepi, dan semenjak circuit breaker berlaku kan 28 April, waktu itu Mbak kena work from home nggak? Atau kayak shift-shiftan, karena beberapa kantor kan ada yang shift-shiftan seminggu ini masuk, seminggu ini enggak, atau work from home gitu. Oh iya, kita begitu di-announce circuit breaker waktu itu April ya, kita langsung meeting. Disuruh ambil unpaid leave. Kedua, jam kerja kita dikurangin. I see. 1 hari 9 jam, waktu itu kita sampai di cut 4 jam, jadi kita cuma 5 jam kerja. Per hari? Enggak, dan harinya pun dikurangin. Yang dari 6 hari kerja jadi 2 hari atau hari. Oke.
Tapi begitu berjalannya circuit breaker di bulan pertama dan bulan kedua, kita selalu adjust jam kerja kita. Jadi setiap minggu berubah. Nah, di posisi sekarang yang phase 2 ini, kita sudah mulai kerja 7 sampai 8 jam. Satu minggu itu 4 hari dan 5 hari. Jadi kayak mereka tuh bikinnya one at a time, pelan-pelan, gradually. Iya. Biasanya mereka gitu kan ya, pelan-pelan. Ya, betul. SGB Family, Mbak Dia ini pakai masker, nggak bisa dibuka karena beliau kerja di Changi Airport, dan kalau dibuka takutnya nanti dikena denda ya Mbak ya. Jadi nggak apa-apa, pakai aja Mbak. Terus kita ikut peraturan aja ya. Iya, daripada kena denda ya Mbak ya, $300 lumayan. Terus buat orang-orang Indonesia, kan mungkin orang-orang Indonesia, wah kerja di Singapura seru, bayarannya dolar, biasanya mereka gitu kan ya Mbak ya. Ada tipsnya nggak untuk orang Indonesia atau anak-anak muda Indonesia yang pengen kerja di Singapura? Tips yang paling basic menurut Mbak tuh apa sih? Iya, itu salah satu tadi karena Mbak Tresna nyebutin dolar ya, jadi itu masuk ke sukanya tuh. Begitu kita itu jadi kita sukanya karena bayarannya dolar, kita mengasihkannya di rupiah gitu ya. Jadi tuh dulu ini pengalaman yang seru juga nih. Jadi dulu pertama kali dapat gaji dolar, kita tuh langsung dikali 7.000 ya, 6.000 dulu ya zaman baru. Zaman dulu ya. Jadi yang ada di otak tuh pikiran dikali rupiah. Aduh besar ya gitu. 5 rupiah seneng banget. Iya, tapi itu pasti baru-baru aja. Intinya udah terbiasa sama transaksi Singapura dolar ya. Iya, betul. Tipsnya untuk SGB Family nih, kalau memang tertarik untuk bekerja di Singapura, basic yang harus dipunya menurut aku, tapi mental. Tuh. Itu harus di-highlight kayaknya ya Mbak ya. Ya, tapi mental betul-betul karena pertama budaya orang Indonesia dengan orang Singapura itu beda. Gerak cepat. Betul. Itu yang paling utama buat mereka. Speednya cepet banget sih ya Mbak ya sini ya. Iya, yang terakhir jujur. Jadi kerja jujur, orang percaya sama kita. Orang Singapura itu akan melihat potensi di diri kita itu di situnya. Terakhir, kalau kita punya semua basic itu, kita akan percaya diri. Insya Allah ditaruh dimanapun kita punya pegangan. 2 hal itu tadi ya Mbak ya, yang basic banget. Iya, betul. Karena dulu aku juga sempat kerja di sini Mbak, dan ya itu benar seperti Mbak bilang, makanya semua tadi yang Mbak katakan aku nggak sanggah karena itu benar banget. Di sini speednya cepat, mental juga benar-benar harus kuat. Iya, ini shock banget Mbak. Antri aja kita dimarahin kalau lama-lama kan. Iya, kita harus betul cepat. Padahal itu logikanya kalau antri ya udahlah, memang kita harus antri kan, mungkin karena prosesnya lama gitu kan. Iya. Ternyata memang culture-nya mereka seperti itu, dan itu sekarang berpengaruh sekali di kehidupan saya begitu saya pulang ke Jakarta. Kalau ngelihat yang contohnya kasir lagi kerja tapi ngobrol ketawa-ketawa lelet gitu, bawaannya saya mau marah aja gitu kan. Iya, karena terbiasa di sini serba cepat dan nggak pakai basa-basi ya orangnya ya, rata-rata ya. Iya, betul. Jadi orangnya juga direct ya, to the point gitu. Suka bilang suka, enggak bilang enggak. Betul banget. Ya sih gitu. Kalau memang kamu kerjanya bagus, dan segan untuk promote kamu gitu. Iya, betul. Mbak di Changi Terminal 3 ya? Iya, aku kerja di Terminal 3. Setelah itu ya, setelah check-in ya, Mbak? Setelah check-in. Oke. Aduh, seru banget. Jadi pokoknya Mbak 13 tahun yang lalu datang ke sini, tapi sempat dulu break, udah gitu cari kerja di internet, di Facebook ini ya, grup orang Indonesia di Singapura ya? Iya, orang-orang Indonesia yang ada di Singapura. Mungkin SGB Family juga kalau mau join di Facebooknya, fanpage-nya itu juga bisa ya, untuk orang Indonesia. Untuk orang Indonesia juga yang mungkin baru-baru pindah dan mencari kerja di sini, di situ banyak banget ya. Ya,
Dari situ terus Mbak seperti biasa apply gitu, kirim via email, terus dipanggil interview, standar ya Mbak ya? Ya, dipanggil interview. Kebetulan di perusahaan ini juga ada beberapa orang Indonesia, jadi kita kerja udah seperti keluarga. Enak lah Mbak. Orang lokalnya ada, orang Indonesia ada gitu. Umumnya range-nya tuh dari yang 30-an sampai yang 60 lebih pun masih kerja sama kita bareng-bareng. Oh, 60 juga ada ya? Ada. Kita ada 62, 65 ada yang kerja di sini. Sukanya dibayar dolar, dukanya ya itu ya Mbak ya, mereka orangnya apa adanya, straight to the point. Apa adanya. Iya. Makanya tadi yang Mbak bilang tadi tips paling penting adalah mental harus kuat ya. Harus kuat. Percaya deh sama aku, kalau memang mampu melewati semuanya, itu di diri kita pasti positif jatuhnya. Untuk tidak punya mental cengeng juga ya. Tanpa menegatifkan banget dunia kerja ini. Loh, enggak ya, walaupun juga saya kangen banget pulang gitu kan, suasananya saya pernah merasakan kerja di Jakarta yang kekeluargaannya tuh banget nggak bisa kita temuin di sini gitu. Betul banget Mbak. Itu positifnya kalau kerja di Indonesia, terus di Jakarta lah ya maksudnya. Keluargaannya itu kuat ya Mbak ya, Indonesia kuat. Kalau di sini ya individually banget orangnya. Tapi dimanapun itu menurut saya sih plus minus ya Mbak ya, pasti ada plus ada minusnya, nggak mungkin plusnya aja minusnya nggak ada, nggak mungkin gitu ya. Iya, saya kalau di situasi yang paling bawah ya, misalkan lelah bener gitu sama kerjaan, pengen nangis gitu rasanya, ini kok kerja begini gitu ya, diteken terus gitu, dihajar terus sama kerjaan gitu. Itu tapi sebentar aja, nggak apa-apa gitu, karena nggak semua mulus gitu Mbak ya. Jadi, setelah ambil waktu sebentar, kita bangkit lagi gitu, bahwa nggak semua orang beruntung seperti kita, mempunyai kesempatan seperti itu. Setuju banget Mbak. Mbak, terakhir nih, ada kayak advice nggak untuk SGB family yang mau kerja di Singapura, mungkin yang baru-baru pindah ke Singapura, misalnya seperti Mbak ikut suami dan let's say pasti boring lah ya, nggak ngapa-ngapain, dulu biasa kerja, sekarang pengen kerja gitu, ada wanna say something untuk SGB family? Untuk SGB family, jangan cepat putus asa. Kerjaan apapun dijalani. Yang penting niat. Dan jangan malu untuk bertanya, cari ilmu dari senior. Kita semua berangkat dari junior. Ada satu saat di mana kita akan dilihat orang-orang sekitar bahwa kita mampu. Tunjukin kita nih orang Indonesia, pekerja keras. Itu aja Mbak Tresna. Oke. Mbak Dian, terima kasih banyak untuk waktunya. Ini Mbak Dian nih jam 12 harus sudah off ya, karena harus sudah mulai kerja, udah standby di Candi. Buat SGB family juga, kalau ada pertanyaan atau yang mau discuss, boleh tanya aku welcome. Barangkali mungkin ya Mbak, nanti setelah circuit break ini semua berakhir, kita bisa ketemu face to face, dan aku mungkin bisa interview Mbak Dian lagi lebih dalam, mungkin setelah dapat pertanyaan dari SGB family, boleh ya? Boleh. Kita atur. Nanti kita udah boleh keluar nih soalnya sekarang, tapi untuk 5 orang ya katanya ya. Iya, maksimum 5 orang boleh, tapi lebih dari 5 orang nggak boleh. Sama orang-orang Indonesia tuh aku seneng gitu untuk berbagi wawasan. Soalnya ya kita kan merantau ya Mbak ya, jadi kalau ketemu orang rumpun senegara gitu kayaknya seneng banget. Seneng, iya. Aku nggak pelit berbagi ilmu orangnya. Ya, ketemu keluarga sendiri ya. Iya, betul. Karena ini juga satu tips ya buat SGB family, kita di negara orang harus bantu, karena siapa lagi yang mau bantu gitu. Seenak-enaknya di negara orang kan lebih enak di negara sendiri. Betul banget. Itu aja sih. Betul banget.
Oke. Makasih udah di-invite nih sama Mbak Tresna dari SGB Family ya. Aku yang terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol seru lagi ya Mbak ya. Setelah Senang. ini selesai. Selamat bekerja. Terima kasih. Stay safe semua ya. Dah. Nah, itu dia tadi obrolan gue dengan Mbak Dian, salah satu narasumber SGB mengenai dunia kerja di Singapura. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mau cari kerja di Singapura. Dan jangan lupa di-like kalau kalian suka. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau komen, silahkan komen di bawah ini. Dan tanya-tanya di bawah ini nanti kita akan coba jelaskan. Oh ya, buat yang belum follow sisternya SGB, jangan lupa kita ada @malaysia_guidebook dan @thailand_guidebook. Gua Tresna, sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.